Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bintang, NPM 20630510002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Motivasi Belajar Siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kelas 8 SMP Negeri 25 Pesawaran tahun ajaran 2024-2025. Dosen penguji saya yang pertama, pembimbing satu, Bapak Dr. Marta Dinata MPD, pembimbing 2, Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, yang ketiga, pembahas Bapak Dr. Handes Surisman MPD. Selanjutnya, latar belakang. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh manusia dengan tujuan mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya. Pendidikan diharapkan mampu menjadi sarana peningkatan sumber daya manusia yang bermutu. Sumber daya manusia dapat menjadi aset bangsa dalam menuju persaingan global di tingkat internasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah proses pendekatan peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui kegiatan jasmani secara sistematik menuju manusia yang seutuhnya. Dalam hal ini, pendidikan jasmani mempunyai dua ide atau gagasan. Yang pertama, proses tercapainya kualitas jasmani yang diharapkan dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, proses pendidikan menggunakan kegiatan yang sudah ditentukan. Berhasil atau tidaknya pembelajaran ditentukan oleh proses pembelajaran, kualitas pembelajaran, pendidik, dan peserta didik. Pendidikan jasmani berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan mental dan hadir untuk meningkatkan motivasi generasi muda, sehingga pendidikan jasmani dapat bermanfaat guna mengeksplorasi perubahan dalam individu, juga menjadikan peserta didik termotivasi dalam melakukan kegiatan, khususnya motivasi dalam pembelajaran. Motivasi merupakan dorongan atau minat yang hadir dalam jiwa individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi sangat penting dimiliki setiap individu. Dengan adanya motivasi, seseorang memiliki semangat dan tujuan untuk mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar, khususnya pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 8 di SMP Negeri 25 Pesawaran tahun ajaran 2024-2025. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam melihat sejauh mana tingkat motivasi yang dialami peserta didik melalui hasil belajar dan menjadi sarana perbaikan tingkat belajar peserta didik di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, terjadinya variasi hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PJOK. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru mengenai penyebab penurunan hasil belajar siswa. Yang ketiga, kurangnya perhatian guru mengenai pentingnya motivasi dan pengaruhnya terhadap hasil belajar. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian perlu membatasi masalah dengan melihat pada analisis motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan kelas 8 SMP Negeri 25 Pesawaran tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah keterkaitan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 8 SMP Negeri 25 Pesawaran tahun ajaran 2024-2025. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat
Rumuskan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterkaitan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 8 SMP Negeri 25 Pesawaran tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai bahan masukan bagi siswa supaya lebih meningkatkan lagi motivasi belajar terhadap pembelajaran khususnya di pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, bagi guru sebagai bahan pertimbangan dan tolak ukur hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, subjek. Penelitian yang diamati adalah motivasi belajar siswa dan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, objek. Objek penelitian ini yang diamati adalah siswa kelas 8 di SMP Negeri 25 Pesawaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP 25 Pesawaran. Selanjutnya ada B, tinjauan pustaka. Pengertian motivasi belajar. Motivasi menjadi tahap yang memicu seluruh proses keputusan. Menurut Harmon Jones and Harmon Jones tahun 2010. Umumnya, motivasi dipahami untuk menunjukkan keinginan yang kuat dari seseorang untuk mencapai tujuan. Menurut Smith et al. Tahun 2010. Motivasi sebagai sebuah dorongan seseorang untuk mencapai kinerja yang baik dan perintah untuk bergerak dalam mengatasi hambatan. Menurut pendapat Tauhidi N. Japari tahun 2012. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong serta memberi energi seseorang untuk bertindak dan berperilaku dalam waktu tertentu untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Eltmat et al. Tahun 2019. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi belajar. Berdasarkan self-determination theory atau SDT, peserta didik didorong belajar oleh dua jenis motivasi, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Menurut pendapat Vilgona et al. Tahun 2020. Yang selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini ada 5 poin. Yang pertama menurut Bakar tahun 2014 menyatakan bahwa motivasi dapat meningkatkan kinerja belajar. Yang kedua, motivasi sebagai pendorong kinerja siswa untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, dapat mengarahkan serta memperhatikan apa yang akan dipelajari selama pembelajaran. Yang keempat, membantu siswa untuk konsentrasi terhadap apa yang dilakukan dalam pelajaran sehingga memperoleh kepuasan dan ingin membantu pengembangan diri siswa. Menurut pendapat Vilgona tahun 2020. Yang terakhir yaitu yang kelima, mengarahkan perilaku siswa untuk menentukan tujuan-tujuan khusus yang diusahakan siswa sehingga selektif dalam memilih. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama faktor intrinsik, yaitu faktor intrinsik yang mempengaruhi motivasi yaitu kebutuhan, minat, dan kesenangan. Menurut pendapat Marx 1996. Yang kedua, ada faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, yaitu yang memengaruhi motivasi belajar yaitu kehidupan sosial siswa, guru, metode, dan lingkungan belajar. Menurut pendapat Sukma Dinata tahun 2009. Selanjutnya ada pengertian belajar. Menurut Hilgard dan Bauer dalam Muhammad Tobroni tahun 2015,
Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dari situasi ini. Terus yang selanjutnya ada faktor mempengaruhi belajar. Yang pertama, ada faktor internal yang meliputi jasmania, psikologis, dan kelelahan. Kalau yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang mengangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Menurut Winkle dalam Purwanto tahun 2016, hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Yang selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar ini ada 3 poin. Yang pertama, ada hasil belajar kognitif, yang kedua ada hasil belajar afektif, yang ketiga ada hasil belajar psikomotor. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi hasil belajar. Menurut Wasliman tahun 2007, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya ada cara mengukur hasil belajar. Menurut Rukmini tahun 1993, prinsip tes hasil belajar adalah yang pertama, tes hasil belajar hendaknya mengukur tujuan belajar yang telah ditentukan selaras dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, tes hasil belajar. Tes hasil belajar hendaknya mengukur sampel yang representatif. Yang ketiga, tes hasil belajar memuat butir-butir yang paling cocok. Yang keempat, tes hasil belajar sesuai dengan maksud penggunaannya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, tes hasil belajar memperbaiki dan meningkatkan belajar. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan acuan atau pedoman yang memiliki fungsi untuk memperjelas tujuan dan arah dari suatu penelitian. Kerangka berpikir dipakai sebagai acuan atau pedoman yang mendeskripsikan motivasi belajar siswa kelas 8 melalui hasil belajar PJOK di SMP Negeri 25 Pesawaran tahun ajaran 2024-2025. Berdasarkan penyelidikan teoritis dan kerangka konseptual yang dijelaskan di atas, motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan atau minat yang hadir dalam individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil belajar merupakan capaian atau hasil yang mencerminkan pemahaman peserta didik. Dalam hal ini, hasil belajar dapat digunakan oleh pendidik guna menganalisis motivasi siswa dalam pelajaran PJOK, sehingga peneliti dapat mengetahui apakah motivasi belajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut. Penelitian sangat tertarik untuk menganalisis motivasi yang ada pada peserta didik melalui hasil belajar PJOK siswa kelas 8 yang ada di SMP Negeri 25 Pesawaran tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian berdasarkan masalah dan tujuan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu berupa angket, dokumentasi, dan wawancara. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 2 poin. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Yang pertama populasi dalam penelitian ini menggunakan satu kelas, yaitu kelas 8, yang berjumlah 64 siswa yang terdiri dari 30 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Yang kedua, sampel. Adapun dalam penelitian ini, cara pengambilan sampel adalah dengan cara total sampling, yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel. Selanjutnya ada instrumen penelitian.
Instrumen yang akan digunakan adalah triangulasi data untuk mengukur faktor pengaruh internal dan eksternalnya. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancari lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda untuk mengukur faktor pengaruh internal dan eksternal. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama ada teknik dokumentasi, yang kedua ada teknik wawancara, yang ketiga ada teknik angket atau kuesioner. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan presentasi tabel. Hasil ditampilkan dalam bentuk tabel. Analisis data dilakukan dengan tahap akumulasi jumlah skor yang didapat. Kemudian dicari besarnya skor rata-rata atau MEAN, median atau ME, modus atau MO, simpangan baku atau standar deviasi atau SD, pengkategorian dari kuesioner pilihan ganda yang didasarkan pada kurva normal. Kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama sangat rendah, yang kedua rendah, yang ketiga sedang, yang keempat tinggi, dan yang terakhir yaitu yang kelima sangat tinggi. Itu menurut pendapat Toha tahun 2023. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.